Meluncur ke TKP. Siap, 86. Salah satu kegiatan rutin Pospol Lantas Simpang 5 Senen ini adalah melakukan pengaturan lalu lintas, terutama pada saat jam pulang perkantoran, yaitu untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Dan di sini banyak sekali para pelanggar yang harusnya belok lajur kiri langsung, tapi malah jalan lurus ke depan. Itu tidak dibenarkan. Sedangkan ketika ada petugas, arus lalu lintas di kawasan tersebut cukup tertib, namun masih saja ada pengendara yang mencoba untuk melanggar. Coba mohon izin distandarin dulu. Ya itu kan temennya banyak, masa kayak doang. Sekarang gini, Bapak sadar nggak lajur di lajur mana? Ya, sekarang di sini, Bapak. Setiap hari ya, setiap Ya. hari itu ada yang lewat ke sini, Pak. Kebiasaan yang salah, jangan jadi pembenaran seperti itu. Sebenarnya pengendara ini tahu ketika dia melanggar, tetapi karena banyak pengendara lain yang mencoba berhenti di titik tersebut, pengendara ini malah mengikuti hal yang tidak benar. Saya apresiasi Mas sama ini istrinya tahu. Calon istri, amin, mudah-mudahan. Pakai helm, Lengkap kan? SIM lengkap, ya. Baru saya bayar ke teman saya juga, Ya. teman kan saya mau ke balik kita. Ah, Baru pesanan saya, kalau sini saya macet. Saya pengennya langsung di tempat saya lagi, Pak. nah dari hal yang sepele itu juga bisa membahayakan keselamatan Mas seperti itu loh. Pak, itu kan Nah, saya sekali. ya. Tolong saya. Tadi dibilangnya sudah sering tadi. Tapi kan nggak pernah. Pengendara ini meminta toleransi kepada kami, namun saya tetap memberikan edukasi agar pengendara ini paham dan juga tidak mengikuti hal yang salah. Berarti Mas akan melakukan terus-menerus kalau tidak kena tilang gitu. Tolong Pak toleransinya gitu loh Pak. Masa iya saya gitu. Toleransi saya silakan ambil di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 2 minggu kemudian. Dan saya pun tetap memberikan tindakan tilang agar tidak dilakukan hal yang serupa di kemudian harinya. Mohon izin Ibu sebentar, tolong pinggir ya. Lalu kami mendapati kembali pengendara yang mencoba melanggar. Selamat sore Ibu, mohon izin. Ya, mohon izin Ibu, dimatikan dulu aja motornya. Tahu nggak kenapa saya berhentikan Ibu? Ya harusnya lajur yang Ibu tempati tadi harusnya belok kiri langsung. Kenapa langsung lurus? Ibu-ibu tersebut bingung dia harus belok ke kiri atau lurus. Tapi sebelumnya Ibu tahu nggak? Belum tahu. Ya, tidak boleh Ibu lurus, bahaya seperti itu. Karena jika Ibu lurus di lajur 2 ada kendaraan, itu bisa fatal. Lalu kami pun memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada ibu-ibu tersebut. Memberikan tilang juga karena supaya kedepannya Ibu tidak melakukan kesalahan yang kembali seperti ini. Ya, ya. Ya mudah-mudahan kedepannya dijadikan ini ya Bu pelajaran ya. Konsentrasi ibu-ibu ini kurang terhadap rambu lalu lintas yang ada di kawasan tersebut. Oke, makasih banyak Ibu. Helm lengkap, motor lengkap, SIM SNK ada. Akhirnya pun kami tetap memberikan tindakan tilang karena yang dilakukan ibu-ibu ini tersebut sangat fatal dan bisa membahayakan keselamatannya maupun pengendara lainnya. Lalu kami mendapati lagi pengendara yang mencoba pelanggar, padahal kami sudah memberikan himbauan agar pengendara tersebut langsung berbelok kiri. Selamat sore Pak. Coba SIM SNK-nya diperlihatkan ke saya. Yang bawa kendaraan siapa? Punya SIM? SNK ada sama Mbak? SIM-nya ada? Nggak ada SIM-nya. Dicari pelan-pelan. Ini SNK-nya. Mbak yang mengendarai, selaku yang mengendarai kendaraan ini punya SIM? Nggak punya SIM, kenapa nggak punya SIM? Ternyata ketika kami tanyakan surat-surat, pemilik dari kendaraan ini adalah penumpang yang dibonceng. Mbak, tadi Mbak ini nggak nyadar nggak Mbak fatal banget, hampir berbenturan sama kendaraan motor yang lain. Buktinya tadi Mbak ada yang lurus ke sana, Mbak lurus ke sini, mau tabrakan. Ketika kita memiliki kendaraan bermotor, harusnya kita sudah wajib memiliki SIM, karena SIM tersebut adalah bukti kompetensi dan kemampuan kita dalam berkendara. Kalau Mbak ikut proses pembuatan SIM, pasti Mbak tahu rambu lalu lintas yang ada di jalan. Mbak sudah berapa sering lewat sini? Setiap hari. Udah sering berarti ya, berhenti di sebelah kiri itu, lajur kiri yang harusnya belok kiri, tapi malah lurus. Karena pengemudi ini tidak memiliki SIM, akhirnya kami pun tetap melakukan tindakan tilang dan menahan STNK-nya sebagai barang bukti. Ada pengendara di lajur yang salah, namun ketika kita ingin berhentikan, pengendara tersebut malah menancap gasnya dan menghindari dari petugas. Dan kita pun berhasil memberhentikannya. Selamat sore Pak, Mbak. Coba dimatiin dulu Mbak.
Coba Mbak, ini SNK-nya. Habis ditilang, karena melanggar apa? Kena lagi bukan karena saya, Mbak sendiri tidak mengindahkan rambu lalu lintas. Kemarin ditilang karena apa? Tidak ada SIM. Tapi udah diambil berarti SNK-nya ini kan? Kenapa tidak langsung buat SIM, Mbak? Dari tindakan tilang yang sebelumnya ini, dia tidak belajar akan kesalahannya. Pak tahu kenapa tadi saya berhentikan? Ya, kami paham. Tapi Mbak sendiri yang buat sulit seperti ini. Kenapa? 15 hari ini kah? Semoga lancar nikahnya. Pengendara ini sempat curhat ke saya masalah pribadinya, karena minggu depan dia akan melangsungkan pernikahan. Harusnya dia mementingkan keselamatannya supaya pernikahan tersebut berjalan dengan lancar. Karena ini sudah kewajiban kami memberikan himbauan dan juga tindakan tegas berupa tilang. Kami pun mendapati kembali lagi pengendara yang sama seperti sebelumnya, yaitu sudah kami berikan himbauan untuk belok kiri langsung, namun dia malah menghampiri kami. Selamat siang Pak, saya sudah himbau tadi loh, silahkan ambil kiri, nggak boleh lurus. Kapan kena tilang Pak? Yang ditahan apa? SNK? SIM-nya ada? Coba diperhatikan. Karena SIM-nya mati, ini sudah tidak layak, kendaraan kami tahan Pak. Sesuai dengan peraturan Undang-Undang Lalu Lintas, bahwa jika tidak ada SIM ataupun SNK sebagai barang bukti penilangan kami, maka salah satu barang bukti yang bisa ditahan adalah kendaraan tersebut. Meluncur ke TKP. Siap. 86.